Oke, assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan coba lihat ya, formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk CPNS tahun 2024 ya. Nah, untuk filenya nanti saya akan sertakan di link deskripsi video ini, teman-teman bisa download langsung. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk Kabupaten Bandung Barat sendiri, formasi yang disediakan itu cukup banyak ya. Mulai dari tenaga kesehatan kita bisa lihat satu-satu. Tenaga kesehatan di sini ada administrator kesehatan ahli pertama ya. Ada tiga ya, ada 6 semuanya. Penempatannya di beberapa instansi yang ada di Dinas Kesehatan ya. Ada di seksi pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan ada juga yang di seksi pelayanan kesehatan dasar. Kemudian ada juga formasi untuk apoteker ahli pertama ya, apoteker ahli pertama. Kemudian ada juga asisten apoteker terampil. Nah, ini ada 2 ya, jumlah kuotanya 2, penempatannya di rumah sakit umum daerah. Nah, selanjutnya ada bidan terampil ya, ini penempatannya macam-macam ya, tapi satu-satu untuk setiap puskesmas. Kita total ini bidan terampil ada satu, ini ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 kuotanya, ada 11 penempatannya, ada di Puskesmas Marobea, Puskesmas Maginti, Puskesmas Tondasi, Puskesmas Campo Balano, Puskesmas Lailangga, Puskesmas Pajala ada 2, dan untuk rumah sakit umum daerah ada 3. Nah, selanjutnya ada juga dokter ahli pertama. Ini ada banyak juga ya, dokter ahli pertama masing-masing satu untuk Puskesmas Lawa, Puskesmas Guali 1, Puskesmas Sidamangura 1, dan Puskesmas Tikep 1, Rumah Sakit Umum Daerah 5 ya untuk ahli pertama. Kemudian ada lagi epidemiolog kesehatan ahli pertama. Ini untuk rumah sakit ya, Rumah Sakit Umum Daerah kuotanya 1. Kemudian epidemiolog kesehatan ahli pertama untuk seksi pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan 3. Kemudian untuk Puskesmas Buna 1 ya, itu dia untuk epidemiolog kesehatan ahli pertama. Selanjutnya ada nutrisi ahli pertama ya. Rumah sakit itu kuotanya 2, kemudian perawat ahli pertama di rumah sakit umum daerah kuotanya 2, lagi perawat terampil ya untuk penempatan di Puskesmas di Worotengah 1, kemudian perawat terampil untuk rumah sakit umum daerah ada 3, kemudian perawat terampil untuk Puskesmas Barangka 1, perawat terampil untuk Puskesmas Kumbikuno 1. Selanjutnya ada formasi untuk perekam medis terampil. Nah, ini penempatan untuk rumah sakit umum daerah 1 ya, kotanya. Kemudian ada juga Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama ya, ini penempatan di rumah sakit, kotanya ada 2. Kemudian Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil di Puskesmas Lawa, penempatannya kotanya 1. Kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah 1, kemudian sini selanjutnya kita bisa lihat formasi radiografer ahli pertama ya. Rumah Sakit Umum Daerah ada 2, kemudian untuk tenaga sanitasi lingkungan ahli pertama itu penempatannya di seksi pelayanan kesehatan dasar 1 kuotanya. Selanjutnya ada terapis gigi dan mulut terampil untuk Rumah Sakit Umum Daerah kuotanya 2. Kemudian terapis gigi dan mulut terampil untuk Puskesmas Tiworo Selatan 1. Nah, itu untuk tenaga kesehatan. Jadi cukup banyak ya. Tenaga kesehatan ada bidan, ada perawat, ada dokter, ada perawat laboratorium, radiografer, tenaga sanitasi dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa download ini dan bisa baca lebih jelas terkait informasi-informasi yang dibuka di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya untuk tenaga teknis. Nah, ini juga lumayan banyak ya. Kita lihat tapi kotanya satu-satu ya. Kira ini persaingannya akan ketat di sini. Misalnya tenaga teknis untuk analis ketahanan pangan ahli pertama. Ini penempatannya di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Kuotanya cuma 1 ya. Kualifikasi pendidikannya ini lumayan banyak ya. Kira ini akan ada banyak masuk untuk bersaing di sini karena ada satu sosiologi, satu ekonomi pertanian dan lain-lain. Kemudian
arsiparis ahli pertama, kuotanya juga satu, penempatannya di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Selanjutnya formasi penata perizinan ahli pertama, ini penempatannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kuotanya juga hanya satu. Selanjutnya pengawas alat dan mesin pertanian ahli pertama, penempatannya di bidang prasarana sarana dan penyuluhan, kuotanya satu. Selanjutnya pengawas mutu pakan ya, pengawas mutu pakan ahli pertama, penempatannya di bidang peternakan dan kesehatan hewan, kuotanya satu. Nah ini jenis formasinya ya. Oh ya, ini jenis formasinya untuk disabilitas ternyata teman-teman. Untuk tenaga teknis ini dari analis ketahanan pangan ahli pertama, arsiparis ahli pertama ini untuk disabilitas ya. Nah, ini menarik ini. Ya, ada peluang di sini bagi teman-teman disabilitas untuk masuk menjadi CPNS di Kabupaten Muna Barat. Nah, untuk penyuluh sosial ahli pertama juga ya untuk disabilitas. Penempatan di bidang pemberdayaan sosial kuotanya satu. Selanjutnya Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama, ini penempatannya di bidang ekonomi kreatif. Ya, jenis formasinya umum, kuotanya tiga ya. Selanjutnya analis akuakultur ahli pertama, penempatannya di bidang pengembangan kawasan dan pembenihan ikan, informasinya umum. Juga ada dua, hanya saja kualifikasi pendidikannya ini macam-macam ya, akan banyak persaingan di sini saya kira. Selanjutnya ada formasi untuk analis akuakultur ahli pertama untuk penempatan bidang pengembangan usaha perikanan budidaya. Jenis formasi umum, kuotanya juga ada dua. Selanjutnya analis hukum ahli pertama. Nah, ini penempatannya di bagian legislasi, hukum dan pengkajian ya. Kuotanya dua. Analis hukum ahli pertama untuk penempatan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, itu kuotanya juga dua. Analis hukum ahli pertama untuk penempatan daerah, untuk penempatan bagian hukum ya di sekretariat daerah, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kuotanya juga dua. Selanjutnya analis kebakaran ahli pertama, penempatan di seksi pengendalian operasi, penyelamatan dan pelatihan, kuotanya juga dua. Selanjutnya analis kebencanaan ahli pertama, penempatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, informasinya umum, kemudian kuotanya juga dua. Selanjutnya analis kebijakan ahli pertama untuk penempatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kuotanya dua. Selanjutnya analis kebijakan ahli pertama untuk penempatan bagian perekonomian dan sumber daya alam, itu kuotanya dua. Selanjutnya analis ketahanan pangan ahli pertama, penempatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, kuotanya juga dua. Analis ketahanan pangan ahli pertama, penempatan bidang distribusi dan cadangan pangan, kuotanya dua. Analis ketahanan pangan ahli pertama di bidang konsumsi dan keamanan pangan, kuotanya satu ya. Ini lumayan banyak ini analis ketahanan pangan ahli pertama. Nah, ini ada macam-macam, ada 1, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9. Ada 9 ya. 9 kuota untuk penempatan di beberapa lokasi. Selanjutnya ada lagi analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Ini untuk teman-teman perikanan kelautan ya, silakan perhatikan ini ada formasi untuk teman-teman ya, penempatan di bidang perizinan pengelolaan TPI, kuotanya ada dua. Kemudian analis pasar hasil pertanian ahli pertama, penempatan di bidang prasarana sarana dan penyuluhan juga ada dua kuotanya, ya lumayan banyak ini teman-teman. Kemudian analis perdagangan ahli pertama ada satu kuotanya ya teman-teman, ekonomi peternakan statistika, silakan cek formasi ini. Selanjutnya arsiparis ahli pertama ya untuk bidang pengolahan kearsipan, ini kuotanya 4. Nah, ini lumayan banyak teman-teman ya. Kemudian ada lagi arsiparis ahli pertama untuk penempatan bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan, juga kuotanya 3 ya, ini lumayan banyak. Kemudian asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama bagian organisasi di sekretariat daerah asisten administrasi umum dan kepegawaian, ini kuotanya 2. Kemudian medik veteriner ahli pertama untuk teman-teman yang berprofesi sebagai dokter hewan, ini kuotanya 1 untuk penempatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Kemudian ada lagi formasi untuk pamong budaya ahli pertama. Ini penempatan di bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kuotanya ada 2 ya, formasinya itu untuk umum, kemudian kombinasi pembina jasa konstruksi ahli pertama, itu untuk penempatan di seksi bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, kuotanya 4, ini cukup banyak ya, bisa bersaing di sini. Kemudian untuk formasi penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ahli pertama, itu penempatannya di bidang perumahan, di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, kuotanya 4, ini cukup banyak. Ya, teman-teman dari sipil silakan cek formasi ini. Kemudian penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ahli pertama, untuk penempatan di seksi perencanaan penata ruang di Dinas Pekerjaan Umum ya, SPU, itu kuotanya ada 2. Selanjutnya penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama di penempatan untuk bidang Bina Marga seksi pembangunan jembatan, kuotanya 3. Selanjutnya penata kelola jalanan dan jembatan ahli pertama, penempatan di seksi pembangunan jalan bidang Bina Marga, kuotanya 4. Ini cukup banyak ya untuk kualifikasi pendidikan dari sipil, geologi, arsitektur dan lain sebagainya. Yang jumlah kuotanya ada 4. Penata keprotokolan, penempatan di subbagian protokol di mana ini, di Sekretariat Daerah, Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Ini kuotanya ada 3. Ini teman-teman dari Administrasi Negara, Manajemen Komunikasi, silakan cek formasi ini. Kemudian penata laksana bangunan gedung dan kawasan pemukiman terampil ya. Penempatan di bidang permukiman di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Ini kuotanya 1 untuk teman-teman D3 ya. Ternyata ada juga untuk D3 ya, D3 sipil dan mesin. Ya, silakan dicek. Kemudian ada juga formasi untuk penata penanggulangan bencana ahli pertama. Ini penempatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Kuotanya ada 2. Selanjutnya penata perizinan ahli pertama untuk penempatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Kuotanya 3 ya. Penata ruang ahli pertama untuk penempatan di seksi pemanfaatan ruang. Kuotanya 3. Untuk penempatan di bidang perumahan kuotanya 3 juga ya. Ini lumayan banyak, ini kalau kita hitungin ada 6 ya untuk penempatan di 2 lokasi. Selanjutnya penera ahli pertama ya, penempatan di UPT Metrologi Legal. Ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian ya, kuotanya ada 2. Kemudian pengantar kerja ahli pertama, penempatan di bidang hubungan industri dan pengawasan ketenagakerjaan, kuotanya juga ada 2. Pengawasan alat dan mesin pertanian ahli pertama, ini kuotanya ada 3. Pengawas bibit ternak ahli pertama, kuotanya ada 5. Pengawas farmasi dan makanan ahli pertama, kuotanya ada 4. Pengawas farmasi dan makanan ahli pertama untuk penempatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan ada 4. Ini lumayan banyak ya, ada 8 kalau kita hitung-hitungin. Penempatan di 2 lokasi yang berbeda, satu di seksi farmasi perbekalan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, yang satu di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Kemudian ada lagi formasi untuk pengawas kemeteorologian ahli pertama. Ini penempatan di UPT Meteorologi Legal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kuotanya 1. Pengawas koperasi ahli pertama, kuotanya 3 untuk penempatan di bidang pemberdayaan koperasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya formasi untuk pengawas mutu hasil pertanian ahli pertama, penempatan di bidang prasarana sarana dan penyuluhan, itu kuotanya 4. Selanjutnya ada lagi pengawas mutu ya, pakan ahli pertama. Ini penempatannya di bidang peternakan dan kesehatan hewan, kuotanya juga 4. Ini lumayan banyak ya. Teman-teman dari peternakan ini, perikanan saya lihat ini peluangnya besar sekali di Kabupaten Muna Barat ini. Jadi teman-teman yang lulusan perikanan peternakan silakan menuju ke Muna Barat. Itu ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada lagi formasi untuk pengawas perdagangan ahli pertama. Ini bidang perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kuotanya juga ada 2. Selanjutnya untuk formasi pengelola kesehatan ikan ahli pertama. Ini bidang pengembangan kawasan dan pembenihan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Kuotanya 2. Kemudian pengelola produksi perikanan tangkap
kuotanya 1, pengelola sumber daya air ahli pertama kuotanya 5, ini banyak ya. Kemudian kualifikasi pendidikannya hanya 4. Saya kira ini teman-teman dari pertambangan, geologi, teknik pengairan, teknik pengelola sumber daya air, silakan cek formasi ini. Ini peluang besar ini. Kuotanya 5 ya. Dan penempatannya itu di Dinas PU dan Penata Ruang, bagian bidang sumber daya air. Selanjutnya ada lagi formasi untuk pengembang kewirausahaan ahli pertama. Itu penempatannya nanti di bidang pemberdayaan usaha kecil. Kuotanya 2 ya. Kemudian ada lagi pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama, penempatan di seksi kurikulum dan penilaian. Ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Kuotanya juga ada 2 ya. Kemudian ada pengendali dampak lingkungan, penempatan di bidang perumahan, kuota 2. Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, penempatannya di bidang pembinaan masyarakat dan transmigrasi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, kuotanya 1. Kemudian formasi penilai pemerintah ahli pertama, itu penempatan di subbagian kerjasama. Kuotanya juga ada 2. Penyuluh hukum, ya ini penempatannya masing-masing ada di di Sekretariat Daerah Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat bagian hukum, dan ada yang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang politik dalam negeri. Masing-masing kuotanya ada yang 3 dan ada yang 2. Ini besar juga peluangnya, ada 5 ya kalau digabungkan semuanya. Teman-teman hukum juga saya lihat ini di Muna Barat peluangnya besar. Kemudian penyuluh pertanian ahli pertama. Ini lumayan, ini yang paling banyak ya, ada 10 kuotanya. Ya, penempatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan Dinas Pertanian. Selanjutnya penyuluh sosial ahli pertama, penempatan di bidang pemberdayaan sosial, kuotanya itu ada 3. Kemudian perencanaan ahli pertama, ini ada 2 kuotanya untuk penempatan di subbidang anggaran belanja, dan ada juga 3 kuotanya untuk penempatan di subbidang anggaran pendapatan. Kemudian ada juga 3 kuotanya, 2 ya, kuotanya untuk penempatan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah. Selanjutnya ada formasi perisalah legislatif ahli pertama, itu kuotanya ada 2, penempatan di bagian legislasi hukum dan pengkajian. Dan polisi pamong praja, ya bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi polisi pamong praja, penempatan di seksi operasional dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kuotanya 5 ya, silakan. Ada polisi pamong praja pemula, kuotanya 10, ini paling banyak ini ya. Kemudian ada penata komputer ya, penata komputer ahli pertama, ini penempatan di subbagian perencanaan aset dan evaluasi, kuotanya 1 ya. Sedikit sekali ya. Tidak, sorry, ini agak banyak tapi masing-masing 1 untuk tiap lokasi. Untuk bagian keuangan umum dan kepegawaian juga 1, bagian organisasi 1, di bagian dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 pintu ada 2, penata komputer teman-teman dari sarjana sistem informasi, sarjana informatika, teknik komputer, edukasi komputer, silakan cek formasi ini di Kabupaten Muna Barat ya. Untuk penempatan bagian pengadaan barang dan jasa, kuotanya juga ada 2. Wah, ini penata komputer ahli pertama ini cukup banyak ini teman-teman ya. Ini cukup banyak kalau kita hitung-hitung, ini ada berapa ini ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ya, 18 kuota untuk formasi penata komputer. Ya, penempatannya macam-macam ya. Macam-macam penempatannya, ada di bidang tata usaha untuk sisi perencanaan program di rumah sakit ya, ada yang di dinas perhubungan ya. Tinggal teman-teman cek saja dan pastikan formasi ini sesuaikan dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Selanjutnya ada lagi untuk pustakawan ahli pertama, itu penempatan di bidang pengelolaan perpustakaan, kuotanya 2. Kemudian ada sandiman ahli pertama, kuotanya 2, dan terakhir statistisi ahli pertama, kuotanya itu 3. Ya, jadi bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung di Kabupaten Muna Barat, silakan cek formasinya. Ya, cek formasi, silakan download ya, silakan download file PDF ini. Kemudian cek formasi teman-teman dan persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin karena persaingan tentu akan sangat ketat. Ya, sampai saat saya membuat video ini, portal scasn.bkn.go.id itu belum bisa
cek untuk formasi-formasinya. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mengecek formasi khususnya di Kabupaten Bandung Barat, silakan download file yang saya bahas ini, saya sertakan di link deskripsi. Oke, sekira itu saja. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di channel ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman bisa mendapatkan sedikit manfaat dari apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Serius dan Swasta dan terima kasih.